Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Wow, ada yang jatuh. Bagi yang mau konsultasi private, silahkan Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 0878 85001208. Dan jangan lupa seperti biasa, like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Apa? Oh iya, jadi kalau yang mau konsultasi kirim bukti transfernya. Nanti baru dikasih jadwal kapan, jam berapa, hari apa ya. Oke, sekarang saya akan ambil 12 kartu mewakili hoki Anda hari ini. Yang pertama adalah Aquarius. Yang kedua adalah Pisces. Yang ketiga adalah Aries. Iya, setelah Aries kemudian Taurus, setelah Taurus Gemini. Oke, lalu Cancer. Setelah Cancer kemudian adalah Virgo. Leo. Jadi lupa ya. Leo, kemudian Virgo, lalu Libra, Scorpio. Kenapa jadi kacau nyebut bintangnya ya. Kemudian Sagittarius, lalu Capricornus. Siap, kita akan mulai. 12 zodiak siap kita bacakan. Yang pertama Aquarius, 9 piala. Elemennya air, pas banget nih sama Aquarius, mainnya perasaan. Sensi, nggak boleh jangan sensi. Di situasi sekarang ini harus optimis, harus bisa memberi semangat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita ya, terutama keluarga. Harus semangat dan yakin bahwa pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita akan menyongsong kehidupan yang baru, lebih giat, lebih semangat lagi. Maka sekarang buat yang masih merasa sedang dikarantina di rumah ya, lagi bekerja dari rumah, work from home, ayo kita sukseskan ya upaya pemerintah untuk mencegah jangan sampai penyebaran virusnya ini makin meluas. Kita yang ikut bantu, justru kita lah yang di garda terdepan. Jangan sampai ada interaksi antar manusia yang bisa menjadi yang mentransfer virus itu sendiri gitu kan. Karena yang dicemaskan sekarang ini adalah orang sakitnya tuh tanpa gejala, sementara kita nggak pernah tahu siapa yang positif, siapa yang sudah tertular, siapa yang menjadi carrier gitu kan. Ini yang harus diwaspadai. Jadi bantu diri kita sendiri, bantu para medis, bantu pemerintah untuk menangani COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Dan 9 piala ini menggambarkan Anda tahu betul apa yang harus dilakukan. Semua udah di kepala, tak gitu ya. Jadi taktis, nggak mau macam-macam, nggak mau ngabisin waktu, nggak mau ngabisin tenaga, tapi fokus dengan target-target di hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar ya. Untuk asmara berpasangan, kadangkala dalam sebuah hubungan kita perlu menurunkan tensi, mencoba memahami dia, jangan mengeraskan hati pikiran, maunya kita yang diprioritaskan, maunya kita yang didengarkan, tapi kita nggak belajar untuk mendengar keluh kesah dia. Nah itu yang akan menimbulkan gesekan atau pertengkaran. Coba lebih tenang, lebih belajar mau menampung apa keluh kesahnya, apa keinginannya, apa yang diharapkan. Kalau sudah begini ya Anda bisa
lebih cair gitu, nanti bisa seiring sejalan, sepemikiran, satu visi, satu misi. Nah, untuk asmara lajang, kalau sekarang Anda merasa yakin banget, ada banyak yang kangen, banyak yang mencari, banyak yang mau ngajak ngobrol, tapi kalau ditunggu-tunggu kok belum ada suara satupun, kok belum ada yang kontak satupun, mungkin sikap kita yang terkadang merasa dibutuhkan itu yang bisa membuat hati kita galau dan cemas. Coba lebih kalau saya bilang tuh lebih cair, lebih berirama. Hidup kita tuh harus berirama, nggak boleh merasa dibutuhkan, merasa paling cakep, paling ganteng, paling cantik, paling oke. Nah, itu yang akan membuat orang lain merasa udah dia nggak butuh saya, nggak perlu saya, nggak ingin dekat saya. Jadi mereka malah berasumsi sendiri. Coba deh Anda jauh lebih berusaha untuk humble, ramah, berusaha menjaga komunikasi dengan baik, menghormati, menghargai. Ini yang akan membuat satu sama lain merasa nyaman kalau komunikasi dengan Anda. Nah, buat yang proses PDKT, menemukan sosok yang ramah, kemudian mudah bersosialisasi, artinya kalau komunikasi itu gampang ngeblend gitu ya. Nah, itu yang akan membuat Anda mudah kalau melakukan pendekatan. Jadi kalau selama ini mikir, kenapa ya kok susah banget dekat sama orang, kenapa ya kok dia nggak ngerti atau nggak ngeh juga kalau saya ada rasa. Nah, mungkin cara kita bicara kadang lebih dominan atau lebih merasa orang lain tuh mau dengar gitu. Padahal kan kadang-kadang orang juga mau didengar. Nah, belajar untuk bisa memaklumi orang lain, memahami orang lain itu juga kunci supaya ketika proses pendekatan kita bisa berhasil ya. Yang memilih tetap sendiri, fokusnya tetap masalah kehidupan, masalah keuangan, masalah kesejahteraan. Jadi untuk sekarang ini yang jadi fokus adalah pekerjaan, bisnis atau usaha. Mudah-mudahan punya strategi baru menghadapi kondisi yang terbatas gara-gara pandemik ini ya, COVID-19. Orang semua work from home atau melakukan kegiatan ya, ada piket ya, ada yang bilang ke saya sehari di rumah, sehari ke kantor. Walaupun sehari di rumah, sehari di kantor, tetap yang di pikiran kita adalah bagaimana proteksi diri jangan sampai terpapar virus ya. Kalau pergi keluar pakai lengan panjang, pakai sarung tangan, pakai masker gitu. Dan ada yang lebih ekstrim lagi pakai kacamata renang, katanya biar nggak kena. Mata juga kan bagian yang terbuka Mbak Endang. Ya udah nggak apa-apa, kalau punya pakai, kalau nggak ya udah jangan dipaksa-paksain gitu ya. Oke, berikutnya adalah Pisces. As koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Lebih sering koin ya kayaknya untuk Pisces, berarti ada sesuatu yang harus lebih diseriuskan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan uang lebih ya, atau pendapatan yang lebih cair gitu, yang lebih mudah menemukan ide-ide yang bisa menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah finansial. Jadi harus tenang, sabar, manfaatkan potensi diri Anda yang diberikan oleh Tuhan, talenta, pengalaman, pengetahuan gitu ya, dan keterampilan. Di sini kan tangan dari langit menyodorkan koin yang besar gitu ya, kalau orang dia bilang nyoh gitu. Nah, Anda harus jemput ya setiap peluang yang datang, yang memungkinkan itu akan mendatangkan hasil income, keuangan, dan kerejekian yang kita tidak pernah tahu dari mana datangnya. Tapi kalau kita ikhtiar, bekerja keras, berdoa, dan selalu mencoba melihat peluang-peluang dari koneksi yang kita miliki, insya Allah semuanya akan membuat urusan kehidupan Anda, khususnya di hari ini, bisa terselesaikan dengan baik, dan urusan pembayaran, tagihan nggak akan terjadi ganjalan, tidak akan tersendat gitu ya. Justru Anda sudah tahu bagaimana strateginya supaya hari ini berlangsung dengan baik, lancar, dan aman. Untuk asmara berpasangan, perhatian yang tulus, cinta yang tulus akan memberikan satu ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Apalagi sekarang social distancing, lebih banyak di rumah, lebih banyak komunikasi dengan pasangan. Nah, yang harus dibahas sebetulnya hal-hal yang tidak menimbulkan gesekan.
bahas tentang masa depan untuk jadi lebih baik, bahas tentang kesejahteraan ke depan agar lebih baik, bahas ke depan tentang bagaimana mendapatkan income yang lebih untuk membuat hidup kita secara finansial itu ketahanannya oke. Bukan ketahanan negara aja yang berkaitan dengan masalah APBN. Kita juga punya anggaran pribadi yang harus solid, yang harus struggle, yang harus punya kekuatan sehingga digoyang keadaan seperti apapun tetap tenang ya. Ini memang sebuah cara setiap hidup pasti akan berjenjang pengalaman, kedewasaan, kebijaksanaan. Semoga Anda menemukan jawaban bagaimana mengisi waktu, mengisi kehidupan Anda dengan pasangan agar setiap hari selalu nambah kualitas, nambah cinta, nambah kemesraannya. Untuk asmara lajang, kalau memang Anda tertarik dengan seseorang, jangan tunjukkan diri Anda kesannya tuh kayak main-main, kaleng-kaleng, nggak serius. Jangan. Anda harus tunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh ingin membangun satu hubungan ke depan itu bahagia, sejahtera. Nah, dimulai dengan dialog ya, dialog yang menyenangkan, dialog yang dua arah. Mudah-mudahan dengan cara pendekatan yang elegan, ini akan jadi proses yang berhasil ke depannya. Nah, yang memilih tetap sendiri, nggak mau cinta-cintaan dulu. Target terbesar Anda saat ini adalah bagaimana hidup itu tercukupi, sejahtera, nggak terbeban oleh tagihan, cicilan, urusan kejar mengejar gitu ya. Ada yang maklum karena lagi pandemi COVID-19, tapi ada yang nggak peduli, yang harus dibayar ya bayar, saya kan harus bayar gaji karyawan dan sebagainya. Problem banyak sekali, tapi kalau kita menyikapinya dengan tenang, berpikir bagaimana caranya memecahkan persoalan, menemukan jalan keluarnya, berarti Anda harus mencoba memilah dan memilih mana yang jadi prioritas yang harus dikerjakan, dan tentunya ujungnya adalah penghasilan ya. Berikutnya Aries, Queen of Wands, Ratu Tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Aries harus tetap semangat, harus yakin, melepaskan perasaan tertekan, halu. Semua banyak yang curhat nih ke saya, Mbak, aku udah mulai halusinasi, mulai tertekan, mulai bosan, mulai tegang, mulai stres. Jangan. Kita diberikan sama Tuhan kan akal, pikiran, dan budi pekerti. Nah, dalam akal pikiran kita ada kecerdasan yang bisa kita kelola apa yang harus dilakukan di masa kita masih di rumah saja, work from home, social distancing, kemudian jaga jarak, apapun itu. Tapi Anda harus tahu bagaimana mengelola waktu itu dengan tepat. Jangan sampai rasa bosan Anda menjadi halu gitu. Mungkin Anda bisa belajar dari orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu. Ada yang mencoba semua resep yang selama ini cuma disimpan di folder, ada yang buka buku yang selama ini masih menjadi kayak koleksi, buku-bukunya dibuka lagi, dibaca lagi, nambah pengetahuan. Mungkin membuka satu-satu video yang ngumpul di folder handphone Anda banyak banget sampai penuh, biasanya masuk di satu folder, satu-satu dilihat lagi. Itu pengalaman tadi, saya sempat lihat video, sedih banget, tapi ada ilmu yang saya petik sampai saya ngeluarin air mata. Tapi memang luar biasa hal tentang bagaimana kita mau berkorban untuk orang lain, tapi ternyata bayarannya luar biasa. Jadi berbuat baik itu nggak perlu menunggu kita kaya, tapi lakukanlah, bahwa itu memang menjadi satu kebiasaan, menjadi salah satu sifat pribadi kita untuk membuat hidup jadi indah ya. Kalau bisa membuat orang lain bahagia kan hidup kita jadi kayak punya makna ya, jadi punya makna, jadi punya rasa bahagia, bisa meringankan beban orang lain. Pokoknya banyak hal yang bisa dilakukan dalam mengisi setiap waktu, setiap hari, termasuk hari ini. Jangan sampai sia-sia, jangan sampai jadi halu gitu ya. Dan untuk asmara berpasangan, Anda tentu tahu bagaimana menciptakan gairah cinta, semangat berdua, semangat menguatkan satu sama lain melewati masa sulit ini. Semua akan berlalu dan Anda akan punya sejarah bagaimana berjuang berdua melewati masa sulit ini, menjadikan pengalaman bahwa kalau saling menguatkan, saling menyayangi, saling mengingatkan akan menjadi terasa ringan sekali. Jangan malah di situasi seperti ini problemnya adalah ada aja yang kontak-kontakan sama mantan, ada yang kontak-kontakan sama teman lama yang bikin pasangan gak nyaman. Nah, itu harus dihindarkan ya.
jangan cari perkara, jangan cari penyakit. Suasana seperti ini yang paling enak tuh suasananya tenang, teduh, nyaman, tentram, damai, bahagia gitu. Nah, untuk asmara lajang, di situasi saat ini Anda jadi makin tahu betapa berharganya sebuah komunikasi. Sekarang terbatas kan, ya terbatas ruang gerak, terbatas komunikasi, tapi setidaknya Anda punya cara bagaimana untuk bisa terus memantau seseorang yang Anda suka, bisa berkomunikasi, itu juga sebuah berkah. Ada yang cuma suka tapi nggak kenal, ada yang cuma suka tapi cuma bisa stalkerin media sosialnya. Ayo ngaku, setiap hari pengen tahu kabar dia tapi nggak kenal. Setiap hari pengen ngintip uploadan apa dia tapi belum punya kesempatan buat bisa say hi. Nah, cari orang ketiga yang bisa mengenalkan Anda dengan seseorang yang disuka. Banyak yang bilang mungkin Anda sama dia klik tuh kayaknya cocok. Orang nggak kenal gimana mau klik mau cocok. Makanya cari cara supaya Anda punya kesempatan mengenal dia, punya kesempatan untuk bisa komunikasi dengan dia. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Jatinegara. Jadi coba dilihat, dipikir-pikir lagi gimana caranya supaya Anda bisa makin dekat. Tapi buat yang sudah sering cicat ya, by phone, video call apalagi, itu berarti progresnya udah cukup bagus. Nah, tinggal dijaga bagaimana supaya setiap waktu ada perubahan bergerak, hubungan pendekatan ini bisa sukses ya. Kemudian untuk yang memilih tetap sendiri, ini adalah simbol kedewasaan dan pengertian yang begitu besar bagaimana menyikapi kondisi saat ini. Anda tahu ini adalah bagian dari perjuangan untuk bisa struggle, maka cinta-cinta antar dulu. Yang dipikirkan adalah bagaimana bisa melakukan kegiatan kerja, usaha, dan sebagainya, tapi tidak turun kualitasnya. Justru malah makin berkualitas, makin ketemu ide-ide yang membuat apa yang Anda kerjakan itu inovatif. Nah, coba ya, dan pastikan bahwa semua berlangsung dengan lancar dan aman. Berikutnya, Taurus. King of Pentacles, Raja Koin. Elemen tanah berkaitan dengan materi. Simbol tanah tuh tenang, adem, diam. Jadi kalau sekarang ini social distancing, harusnya Taurus anteng, nggak gedubragan, nggak pakai halu-haluan, nggak pakai ngeluh bosan gitu ya. Karena dengan pemahaman elemen tanah ini, Taurus tahu banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri Anda sebagai pribadi yang mengagumkan. Tahu apa yang akan dilakukan kalau memang harus terjun ke tengah masyarakat karena Anda ada di garda terdepan. Atau Anda tahu apa yang harus dikerjakan karena dibutuhkan ide-ide cemerlang untuk sebuah proses peningkatan kualitas kerja, peningkatan kualitas produksi barang atau jasa yang tetap harus dilakukan karena nggak ada istilah libur gitu. Anda bekerja atau berada di proyek-proyek yang memang terus bergerak, terus dilakukan, terus dikerjakan. Dan semoga saja di situasi seperti ini justru Anda itu betul-betul kelihatan sekali potensinya, kemampuannya, daya kecerdasannya gitu ya. Jadi kemampuan Anda keluar ya. Jadi kayak orang tuh punya pengalaman, pengetahuannya tuh kayak terdorong, muncul. Orang jadi yakin bahwa Anda memang layak buat diandalkan. Anda layak dikasih kepercayaan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kenapa? Karena punya kestabilan emosi. Di sini Raja Koin orang yang dibutuhkan, orang yang tenang, orang yang bertanggung jawab, dan orang yang bisa punya ide yang akan muncul dan menghasilkan. Itu yang paling penting ya. Dan untuk asmara berpasangan, Anda juga jadi pengendali di mana sebuah hubungan itu bisa tenang, tentram, damai, bahagia. Karena buat Anda konsep dalam sebuah hubungan dengan pasangan itu adalah saling pengertian, saling sayang, saling cinta, saling menjaga, dan berusaha untuk berjuang dalam susah maupun senang. Karena itu bagian dari proses untuk membuat Anda dengan dia seperti soulmate. Jangan sampai ada celah, ruang kosong, Anda biarkan. Misalnya buat yang orangnya gampang tergoda, bahaya nih kalau Taurus yang tipenya nggak setia ya. Dikit digoda langsung bilang mau belanja, nggak taunya mampir kemana. Ingat lagi COVID, nanti dijepit loh ya. Nggak boleh, harus tetap on the track dalam menjalin hubungan
Anda harus kedepankan bagaimana komitmen cinta, bagaimana ikrar cinta Anda pada dia. Dan untuk asmara lajang, fokus bahwa Anda saat ini sedang serius untuk memanage komunikasi Anda dengan seseorang yang disuka. Anda ingin menunjukkan kelas diri Anda sebagai sosok pribadi atau personal yang mengagumkan. Dan jangan sampai orang melihat Anda, cemen nih, kaleng-kaleng nih. Jangan, justru pertahankan kualitas diri Anda sebagai pribadi yang memang layak buat diperjuangkan gitu. Jadi kalau Anda saat ini sedang berjuang mendapatkan hatinya, cintanya, dia pun tanpa Anda sadari sebetulnya ketika mengenal jauh diri Anda, dia akan berusaha untuk mendapatkan Anda. Jadi sama-sama saling berjuang, itu baru tuh bisa klik gitu. Nah, yang memilih tetap sendiri, fokus Anda saat ini adalah persoalan keuangan, finansial. Jova, coba Jova, kucingnya lagi kruk, iya, duduk sini ya, mau bobok di bawah. Oke, yang buat yang lajang yang memilih tetap sendiri, buat Anda saat ini yang menjadi persoalan yang paling krusial adalah masalah keuangan. Sedang berpikir bagaimana supaya apa yang jadi target, apa yang jadi keinginan, apa yang jadi kewajiban itu bisa terpenuhi. Jadi nggak ada kata menyerah, nggak ada kata lelah. Kalau sudah punya target harus terrealisasi. Dan yang sekarang target Anda kejar ini adalah bagaimana menyelesaikan kewajiban, tagihan, urusan yang sebelum masa-masa sulit ini sudah berlangsung. Jadi Anda merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Oke, berikutnya adalah Gemini. Kereta perang. Lagi ya, kalau nggak salah apa sih kemarin kereta perang juga ya. Ini The Chariot. Panglima mengendalikan 2 singa hitam dan putih untuk tetap bisa dikendalikan. Dalam situasi seperti ini Anda harus bisa mengekang diri, menahan emosi, menjaga komunikasi. Jangan sampai ada yang salah pengertian, tersinggung karena kelamaan orang ada yang merasa sudah lama sekali di rumah, work from home, apalagi yang punya usaha sendiri, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mungkin jadi agak sensitif ya. Nah, termasuk Anda mungkin saat ini kok jadi kayak gampang sekali emosi, gampang sekali jadi kayak sensi gitu ya. Ini yang harus dihindari. Anda harus bisa mengendalikan apa yang membuat situasi itu bisa tenang. Jangan sampai malah menimbulkan pertengkaran, kegaduhan, kesalahpahaman, dan kekacauan. Apalagi jangan sampai. Anda harus bisa jadi panglima untuk diri Anda sendiri agar tenang, tidak stres, tidak halu ya. Halu tuh halusinasi. Anak zaman sekarang bilang halusinasi tuh halu gitu, disingkat sama dia. Dan sikap yang bijak itu adalah bagaimana Anda menciptakan kondisi yang kondusif, tenang, damai, dan tahu apa yang harus dikerjakan agar hidup berlangsung dengan normal, dengan semestinya, dan berjalan dengan apa yang sudah direncanakan. Untuk asmara berpasangan, hindarkan ketegangan. Kalau ada perbedaan pikiran, pendapat, dan tujuan, bisa dibicarakan lagi. Jangan malah menjadi sumber pertengkaran. Karena kalau bertengkar di situasi sekarang ini nggak enak ya. Anda nggak bisa kemana-mana. Anda hanya bisa berkomunikasi dengan dia, bertemu dengan dia. Apalagi yang sudah menikah, lo lagi, ketemu lagi gitu. Nah, kalau bertengkar gimana? Asem nanti mukanya ya. Nah, coba cari cara supaya cair suasananya, hangat rasanya, mesra hubungannya ya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau sekarang ini batin masih perang-perangan gitu ya, perang batin, masih bingung, belum punya ketetapan untuk berjalan untuk dekat dengan siapa, untuk memilih siapa, nggak usah dipaksakan. Tunggu sampai Anda merasa klik, merasa yakin, merasa tepat atau pas pada figur seseorang baru. Kalau belum ada ya udah sabar aja, tenang aja, jangan sampai belakang hari Anda gini, aduh kok begini sih orangnya, aduh nyesel. Nah, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Yang memilih tetap sendiri buat Anda saat ini betul-betul sebuah perjuangan yang nggak mudah menghadapi. Kalau misalnya ada orang dibatasi sesuatu, dibatasi biayanya gitu, masih bisa bertemu, bergaul, ngobrol, ketemu. Kalau sekarang ini mungkin malah dibatasi pemasukan, dibatasi pembiayaan, dibatasi bergaulnya atau pertemuannya, dibatasi ruang geraknya. Tinggal bagaimana Anda bisa struggle di situasi yang bisa juga dikatakan melatih diri kita bagaimana untuk bisa tenang,
mengerjakan segala sesuatu dan tidak panik. Itu yang akan membuat Anda teruji dalam situasi kondisi seperti sekarang ini ya. Berikutnya adalah Cancer. 10 piala. Elemen air berkaitan dengan perasaan. Freedom of financial, semoga. Tapi di sini Anda seperti terbebas dari tuntutan-tuntutan pekerjaan atau tuntutan urusan yang selama ini mungkin bikin pusing. Kondisi yang seperti ini malah Anda bisa melihat dari sudut pandang positif. Bersyukur nggak kebanyakan pergi disuruh ke sana sini. Bersyukur bisa mengerjakan banyak hal di rumah gitu. Bersyukur jadi lebih sering bertemu dengan orang-orang di rumah. Bersyukur bisa lebih irit. Nah, orang yang banyak bersyukur, saya yakin malah jauh lebih rileks, nggak stres, nggak panik, dan tahu apa yang bisa membuat hidup itu jadi tenang, tentram, damai, dan bahagia. Dan semoga Anda mulai menemukan pola ya. Kan orang kalau tiap hari di rumah juga bingung ngapain ya, biasanya ke sana, kemari, ke situ, ke sana gitu ya. Nah, sekarang Anda sudah menemukan pola apa yang akan dikerjakan, apa yang dilakukan. Yang penting waktu terus bergulir dan berjalan, tugas tanggung jawab tetap dilaksanakan. Nah, untuk asmara berpasangan, Anda yakin bahwa komunikasi yang dijalankan dengan baik, dijaga gitu ya, kemudian berusaha untuk saling mengerti, saling memahami, justru akan menjaga keserasian, menjaga kerukunan hubungan Anda dengan pasangan. Bahasnya yang seru-seru, yang enak-enak aja ya, yang bikin suasana nggak jenuh, nggak bosan, nggak bete. Dan mudah-mudahan ini akan mengarah kepada satu hubungan yang solid, yang kuat, dan saling setia. Untuk asmara lajang, di situasi sekarang mungkin Anda mulai merasa kesepian, merasa alone and lonely. Lonely, I am a lonely. Aduh, kayaknya miris gitu ya. Mulai kepikiran punya seseorang yang bisa menjadi pendamping hidup, soulmate, yang menemani. Nah, kalau sudah mulai muncul pikiran-pikiran atau perasaan seperti itu, mulai deh kalau bergaul tuh mulai dinilai, dilihat, dijajaki mana kira-kira yang bikin hati tenang, nyaman, jatuh cinta, kemudian Anda merasa sreg. Nah, coba ya. Semoga ini membuat Anda terinspirasi untuk mulai melihat, mengukur kira-kira siapa yang selama ini baik banget sama Anda. Perhatian banget gitu ya. Nah, yang memilih tetap sendiri, fokus Anda saat ini adalah melepaskan, menyelesaikan, mengkondisikan kehidupan yang bisa tuntas urusan-urusan beban pekerjaan, beban usaha, beban bisnis, bahkan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Anda coba selesaikan satu persatu supaya tidak terlalu berat dan membebani pikiran Anda. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda tetap bisa memproteksi diri supaya dalam keadaan tenang, aman, damai, tidak terpapar virus gitu ya. Social distancing tetap dijalankan, work from home juga diterapkan. Kemudian ya kalau yang memang, Mbak gimana work from home? Orang yang saya itu adalah mengerjakan project-project yang harus diselesaikan. Nggak bisa. Iya, kalau memang harus keluar, artinya Anda proteksi, persiapkan diri ya. Jaga, kasih pelindung apa? Masker, sarung tangan, baju yang lengan panjang. Kemudian ya yang tadi ada yang bilang kacamata dong Mbak Inang. Oke, kacamata, yang kacamata renang boleh, kacamata yang cengdem, seceng adem itu juga boleh. Yang penting kita betul-betul yakin kita sudah menjaga, melindungi diri supaya tidak terpapar virus COVID-19. Dan setelah pulang dari bepergian, dari bekerja, kan kesenggol kiri, senggol kanan. Buru-buru tuh lepas semua ya, bajunya direndam, dicuci. Kemudian apa yang kita pakai, ada kalau sarung tangannya plastik bisa dibuang-buang. Kemudian kacamatanya juga dibersihkan gitu ya. Baju dibersihkan semua, kita mandi, baru deh kita bisa bersantai-santai dengan orang di rumah. Jangan sampai keluar kita bawa virus, yang kena di rumah mungkin Anda bagus staminanya, yang di rumah malah sakit. Jangan sampai. Kenapa saya gaungkan ini terus? Supaya kita segera tuntaskan pandemik yang betul-betul bikin kita cemas ya. Setuju? Oke. Berikutnya Leo. The High Priestess, pendeta wanita, perempuan suci. Ini seperti mengingatkan Leo untuk tenang, banyak berdoa,
bersabar, mencoba evaluasi apa saja yang sudah terjadi di waktu lalu, apa yang sekarang Anda jalani, dan apa yang Anda inginkan ke depan. Ini semua akan menciptakan pribadi yang matang, pribadi yang tenang, pribadi yang nggak sembrono gitu ya. Jadi kalau hari ini banyak sekali urusan yang harus Anda kerjakan, work from home, Anda harus tenang, nggak usah panik. Kan sekarang udah teknologi canggih, bisa video call, bisa teleconference, bisa chat ya, by email juga bisa, webcam. Jadi dialog tentang apa saja yang berkaitan dengan urusan pekerjaan, maka bahas supaya apa? Supaya pekerjaannya bisa dituntaskan. Kalau yang memang kegiatannya hanya di rumah saja seharian ini, ya mungkin Anda baca-baca buku yang bisa menambah wawasan pengetahuan. Kalau yang memang bekerja saat ini full dengan pelayanan, bekerjalah dengan tulus ikhlas. Semoga apa yang Anda kerjakan menjadi berkah untuk Anda, kebaikan yang Anda ciptakan menjadi karma baik untuk Anda ya. Untuk asmara berpasangan, selalu pegang teguh komitmen cinta walaupun mungkin dalam hati Anda penuh dengan hal-hal yang membuat hati risau, bertanya-tanya dan merasa mulai ada kegalauan. Coba Anda tenangkan, tentramkan, stabilkan, lalu cari cara bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari hubungan Anda dengan pasangan. Kalau ada yang jadi ganjalan, ada sesuatu yang dicemaskan, mungkin bisa dibahas, didiskusikan berdua supaya tidak disimpan sendirian lama-lama ya. Nah, asmara lajang, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Anda kenapa Anda makin sering dekat dengan seseorang. Karena menurut Anda ada chemistry, ada setruman yang kuat. Semoga yang Anda rasakan ini membuat Anda makin dekat dan bisa makin tahu bagaimana menjalin komunikasi dengan seseorang yang disuka. Karena bisa jadi dia itu soulmate Anda. Yang memilih tetap sendiri, cinta nanti dulu ya. No, tunggu dulu. Cinta jangan buru-buru gitu ya. Jadi sekarang ini sepertinya banyak hal spiritual, banyak hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas diri yang Anda prioritaskan ketimbang mikirin cinta. Nggak apa-apa, mungkin belum ada yang dikeker, belum ada yang disuka, belum ada yang deketin. Jadi all out untuk mengapresiasi kehidupan Anda dengan mencoba untuk terus berprestasi, melakukan hal-hal yang memberi manfaat untuk diri Anda juga banyak orang ya. Berikutnya adalah Virgo, Ace of Cups, as piala, ini elemennya air, berkaitan dengan elemen air. Di sini menggambarkan Anda diingatkan untuk lebih tenang, sabar, dan pikirkan hal-hal yang memberi manfaat untuk banyak orang. Jangan keburu emosi, jangan keburu nafsu. Anda harus bisa memilah dan memilih bagaimana menyikapi situasi dan suasana kondisi saat ini. Yang paling penting adalah Anda bantu, kita sama-sama bantu untuk kayak orang tuh kayak berperang. Kita garda terdepan mencegah penyebaran COVID-19. Dengan apa? Dengan jaga jarak ya, jangan sampai berkerumun. Jangan mencari persoalan di mana Anda malah jadi terpapar virus, bikin repot lagi, Anda diisolasi, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang paling penting adalah suatu saat Anda akan merasa bahwa ketika Anda melakukan sesuatu, Anda baru tahu betapa berharganya waktu Anda banyak yang sekarang ini. Kenapa nggak dimanfaatkan? Jangan sampai menyesal belakang hari, karena sekarang ini waktu buat Anda memikirkan banyak hal, mengerjakan banyak hal itu bisa dilakukan. Jangan sampai waktunya terbuang sia-sia hanya karena kesal, halu, bosan, jenuh gitu ya. Pokoknya pastikan bahwa Anda orang yang sangat bersyukur di hari ini, banyak melakukan kegiatan positif, mengerjakan banyak hal yang bermanfaat ya. Untuk asmara berpasangan, belajar untuk sungguh-sungguh mencintai, tulus mencintai. Hindarkan sifat atau sikap yang kesannya cheating atau curang, khianat, selingkuh, mendua dan sebagainya. Jangan sampai itu ada dalam kamus hidup Anda, harus disingkirkan, harus dijauhkan. Tunjukkan bahwa Anda bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh menyayangi ya. Untuk asmara lajang, ini adalah gambaran di mana Virgo punya satu kesempatan untuk bisa memberikan waktu luangnya untuk seseorang yang lagi didekati.
bisa lebih sering berdialog dengan orang yang disukai. Coba manfaatkan dengan baik supaya Anda tidak salah pilih. Anda bisa merasa bangga, bahagia, bisa bersama dia kelak. Jadi proses untuk bahagia dan bangga dan nyaman itu prosesnya dari sekarang. Jangan sampai salah menilai, jangan sampai salah dalam melakukan pendekatan. Yang memilih tetap sendiri ini adalah pancaran di mana Anda happy aja di situasi yang penuh dengan keterbatasan, karena Anda tahu apa yang harus dikerjakan, karena tahu apa yang harus dilakukan yang bisa menambah khasanah kehidupan Anda, menambah nilai kehidupan Anda ya. Berikutnya adalah Libra. Ace of Swords, as pedang, elemen angin berkaitan dengan pikiran, kecerdasan, akal budi, dan potensi diri di mana Anda keluarkan, Anda tunjukkan. Seperti di sini tangan dari langit yang bercahaya menyerahkan pedang, dan di atas pedang itu ada mahkota. Simbolnya adalah kemenangan di tangan. Maka hari ini tunjukkan Anda berhasil, sukses, tuntas menyelesaikan apa yang semestinya dikerjakan di hari ini tanpa alasan apapun, dan Anda tunjukkan yang dikerjakan punya kualitas ya. Untuk asmara berpasangan, memperjuangkan apa yang saat ini dijalani adalah bagian dari proses cinta, dari proses membangun sebuah hubungan yang solid. Jangan sampai mudah tergoda, jangan sampai pikirannya jadi terbelah-belah, karena buat Anda perjuangan mempertahankan cinta adalah tujuan hidup untuk bisa sukses, membangun masa depan bersama dia. Untuk asmara lajang, ketika Anda merasa segala hal yang menjadi kriteria atau syarat seorang lajang yang bisa menyatu dalam hati Anda adalah dia, maka perjuangkan, cari cara, cari jalan bagaimana bisa menjadi pemenang atas hatinya. Yang memilih tetap sendiri, buat Anda sekarang ini adalah waktunya untuk berjuang untuk menjadi pemenang, bahwa setiap yang dilakukan, setiap yang dikerjakan tidak sia-sia. Peka terhadap apa yang terjadi di kondisi saat ini, mau membantu apa yang bisa dilakukan sehingga bisa menjadi orang yang meringankan beban persoalan orang lain, meringankan beban masalah kehidupan orang lain, karena Anda helpful gitu ya, orangnya nggak keberatan kalau dimintain tolong. Nah, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang spesial, hari yang istimewa untuk Anda. Berikutnya adalah Scorpio. 7 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini gambarannya kayaknya Scorpio banyak yang mulai bosan, jenuh, rasanya ada agak-agak halu gitu ya. Mau ke sini, mau ke situ, mau makan ini, makan itu, ketemu ini, ketemu itu, ngumpul di sana, ngumpul di sini. Sabar, tenang. Sekarang ini kita lagi prihatin, lagi berjuang untuk social distancing supaya apa? Penyebaran virusnya nggak meluas, kita tidak mengalami sesuatu yang menakutkan seperti negara lain. Jadi kalau bisa dengarkan apa yang menjadi himbauan, petunjuk, dan hal-hal yang menjadi protap gitu ya, untuk kita tetap menjaga, membentengi diri, jangan sampai terpapar virus. Bayangkan, ini orang yang disimbolkan sosok yang hitam. Di piala ini lebih seperti pikiran atau ambisi kita, ada perhiasan, ada ular, ada naga, ada apa ini, kayak ada kastil tapi kastilnya seram, kemudian perhiasan mewah, kepala, pokoknya banyak yang membuat kita jadi seperti orang itu terganggu dengan segala hal yang menjadi lamunan, yang menjadi keinginan. Pikiran, keinginan, dan angan-angan itu menjadi racun. Di saat seperti ini harusnya kita bisa melenyapkan itu dulu dan fokus. Setiap hari harus ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita hasilkan. Memang nggak mudah, butuh ikhtiar lagi dengan segala keterbatasan, dan saya yakin Scorpio mampu melakukan. Untuk asmara berpasangan, jangan bernegatif thinking ya, jangan berprasangka buruk terhadap pasangan. Coba ngobrol yang enak, ngobrol yang baik-baik, supaya setiap situasi yang ada bisa diperbaiki, bisa dikomunikasikan, dan Anda dengan dia tetap menjalankan komitmen cinta dan menjaga ikrar cinta. Untuk asmara lajang, ketika dekat dengan seseorang jangan sampai pikiran Anda jadi terkesan matre,
karena melihat ininya, itunya, anunya, dia punya ini, punya itu. Ini sebetulnya sesuatu yang fata morgana. Anda tertipu oleh pandangan mata. Belum tentu yang Anda lihat itu yang sesungguhnya. Maka berusahalah untuk mencintai seseorang atau menyukai seseorang datangnya dari hati karena melihat dia baik, melihat dia cerdas, melihat dia orangnya penolong, melihat dia orangnya ramah. Jadi sesuatu yang dilihat dari kadar kesifatan, sifatnya gitu ya. Kalau sifatnya yang Anda ukur, yang Anda lihat, maka Anda tidak akan tertipu sesuatu yang dimunculkan secara materi. Bisa aja itu barang pinjam, bisa aja itu barang sewaan, bisa saja bukan milik dia, milik kakaknya, milik adiknya, atau milik orang tuanya yang dia pakai buat gaya-gayaan gitu ya. Nah, yang penting bagaimana Anda fokus ingin mencari seseorang untuk bisa menjadi sandaran hati. Di kehidupan sekarang ini Anda merasa nggak tenang, nggak nyaman, alone, lonely, dan sebagainya. Pokoknya kalau memang sudah ingin mencari figur pendamping hidup harus berdasarkan intuisi, rasa hati ya. Kemudian untuk yang memilih tetap sendiri, Anda sekarang ini nggak mau mikirin cinta-cintaan dulu karena punya target bagaimana bisa sukses, bisa mapan, bisa sejahtera, bisa bantu orang tua, bisa membelikan apa yang jadi kebutuhan orang tua, dan ini bagian dari proses perjuangan. Tapi jangan terlalu banyak ingin tapi tidak bergerak, tidak melakukan, tidak berjuang, ya sia-sia. Maka mulai susun, rencanakan apa yang akan Anda lakukan dalam jangka pendek ini ya. Berikutnya adalah Sagittarius, Ratu Piala, Queen of Cups. Ini simbol ratu yang tertekan, galau, risau. Nah, mungkin kerisauan Anda berkaitan dengan waktu yang begitu banyak di rumah, waktu yang begitu banyak berpikir bagaimana dengan kedepannya gitu ya. Hal-hal yang seperti ini jangan sampai membuat Anda jadi stres, tertekan, paranoid gitu ya. Tenang, sabar. Kalau kita sungguh-sungguh kompak ya untuk social distancing, jaga jarak, work from home, patuhi aturan yang diterapkan dan ditetapkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, lingkungan, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, semua kita patuhi. Insya Allah pandemi COVID ini bisa cepat usai, cepat pergi dari muka bumi. Yang penting kita sungguh-sungguh sama-sama berjuang. Jangan dikasih peraturan, yang lain masih jalan-jalan, ding-tang ding-dung, ding-tang ding-dung, pergi weng. Gimana gitu kan? Gimana mau cepat selesai? Karena semua kesibukan, semua akan direpotkan dengan ngurusin mereka-mereka ini yang bandel. Jangan sampai kita bagian dari yang bandel-bandel itu ya. Oke, dan pastikan hari ini Anda berpikir yang paling krusial, yang paling genting gitu, yang paling harus jadi prioritas dikerjakan, lakukanlah, jangan ditunda lagi, karena bisa jadi hasil kerja Anda, hasil laporan Anda ini ditunggu atasan, ditunggu teman Anda yang satu tim gitu, ditunggu hasil dari apa yang dituntaskan. Jadi jangan sampai sia-siakan waktu ketika Anda mengerjakan apa yang sebetulnya menjadi tugas tanggung jawab Anda hari ini. Kalau ada sesuatu yang membuat Anda sakit hati, marah, kesal, membuat Anda jadi benci karena mendengar ini, merasa ini, melihat ini, menyaksikan melihat apa yang diutarakan orang lain sehingga Anda nggak terima, membuat Anda galau, udah singkirkan aja, fokus dengan apa yang ingin Anda lakukan hari ini. Orang lain terserah mau komentar apa, tapi yang penting Anda on the track gitu ya. Nah, untuk asmara berpasangan, kegalauan, kerisauan bisa saja muncul karena Anda merasa nggak nyaman dengan sikap, dengan perilaku, dengan apa yang ada dalam situasi kondisi hubungan Anda. Tapi yang paling penting Anda harus tetap terapkan dalam diri untuk komit dalam menjalani hubungan, tetap setia, tetap berjuang untuk bisa selalu bersama. Jangan sampai goyang-goyangnya karena masuk orang ketiga, karena godaan dari yang lain, jangan ya. Anda harus berjuang, fight bagaimana untuk bisa tetap utuh dalam membangun sebuah hubungan dengan orang yang Anda sayangi. Nah, untuk asmara lajang masih belum juga menemukan yang klik, ya udah jangan dipaksa, sabar, tenang. Kalau memang sudah waktunya pasti akan dimudahkan. Tapi kalau belum juga ya mungkin dia bukan yang terbaik untuk Anda. Nah, kalau sekarang lagi lancar komunikasi tapi responnya belum jelas, mungkin saja Anda dengan dia masih malu-malu. Jadi butuh kondisi yang menguatkan hati masing-masing untuk berani ngasih sinyal. Nah, yang kondisi seperti ini jangan sampai bikin stres, sabar aja. Kalau memang
waktunya Anda bertemu dengan seseorang yang tepat pasti akan dimudahkan ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, mikir banget segala urusan yang sekarang Anda garap dan Anda sedang fokus bagaimana supaya semua bisa selesai, hasilnya sesuai, semua pihak puas dengan hasil yang dikerjakan atau digarap. Dan yang penting lagi, Anda harus lepaskan kegalauan yang berlebihan, risau yang berlebihan karena itu mengganggu kesehatan ya. Berikutnya adalah Capricornus. 6 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Ini simbol pangeran dengan kuda putih membawa kabar bahagia, membawa kabar gembira, membawa kabar kemenangan. Semoga hari ini segala urusan yang sudah disusun dengan ketat, dirancang dengan sungguh-sungguh, berjalan sesuai harapan, hasilnya memuaskan ya. Yang penting semangat dan Anda bisa bekerja sama dengan baik dengan kiri kanan orang-orang yang semuanya berkaitan dengan urusan Anda. Untuk asmara berpasangan, kalau Anda merasa bahwa dia selalu membuat hidup Anda gembira, membuat Anda bersemangat, membuat Anda selalu merasa diistimewakan, berjuanglah untuk bisa terus bersama dan pastikan perjuangan Anda untuk sebuah cinta yang Anda agungkan, yang cinta yang Anda pertahankan adalah sebuah kebahagiaan. Jadi setiap hari Anda bisa menyampaikan sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang membuat dia semangat, yang membuat dia juga ikut optimis tentang sebuah masa depan yang indah dan sejahtera. Untuk asmara lajang, kalau niatnya makin ingin lebih banyak tahu tentang dia, harus harus ikhtiar. Coba cari tahu, mungkin Anda bisa tanya teman baiknya, kontak. Anda bisa tahu, bisa tanya teman teman mainnya, teman kerjanya gitu. Semakin banyak informasi yang Anda dapat, Anda akan merasa tenang, nyaman dan yakin ketika dekat dengan dia. Ini adalah sebuah jalan kebahagiaan, sebuah proses yang menggembirakan. Dan mudah-mudahan Anda berhasil memenangkan hatinya ya. Yang memilih tetap sendiri, apapun yang ada dalam situasi saat ini buat Anda itu adalah cara untuk bisa bersyukur, bisa memanfaatkan waktu yang ada, bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berkarya. Dan semoga yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan lancar, sukses, dan Anda mendapatkan hasil dari kerja keras itu. Oke, dari 12 bintang yang dibacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sesuai, skip aja, jangan terlalu pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Buat yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak Mbak Tati, kirim bukti transfer, nanti di WhatsApp tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya ya. Oke, pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.